Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik di awal tahun 2024 ini akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini, 1 Januari 2024. Menikmati secangkir kopi tradisional ala Turki yang dibuat dengan media pasir di kota Makassar. Asyiknya bersenda gurau sambil bersuah foto ditemani matahari tenggelam atau sunset di Pantai Mati Rotasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Pertarungan para calon presiden jelang Pilpres 2024 semakin sengit. Mereka memperebutkan suara pemilih bimbang untuk meraih kemenangan. Libur tahun baru telah tiba, saatnya kita untuk rileks dan bersantai sambil menikmati secangkir kopi. Nah, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar menu minuman kopi pasir? Tenang saja, Anda tak perlu khawatir kalau kopi Anda diisi dengan pasir sebagai isian, melainkan hanya dimasak dengan menggunakan media pasir. Kopi pasir merupakan menu kopi tradisional ala Turki. Bagaimana rasanya? Saya ajak Anda mencicipi kopi pasir di Kota Makassar. Tempat ngopi yang ada di Jalan Ranggong, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar ini selalu ramai dijadikan tempat nongkrong warga Makassar. Selain menawarkan kopi tradisional ala Turki, pengunjung pun dimanjakan dengan interior jadul. Ornamen kedai didekorasi sedemikian rupa hingga menyatu dengan interior yang sebagian dari barang bekas dan foto klasik, membuat pengunjung betah berlama-lama. Menu andalan di kedai kopi ini adalah kopi ala Turki yang cara pembuatannya menggunakan media pasir. Bubuk kopi pun didatangkan langsung dari Turki, bahkan pasir yang digunakan sebagai media memasak. Cuma saya lihatnya kalau di Makassar ini masih mungkin nggak ada ya, atau masih jarang yang kopi tradisional ala Turki yang dimasaknya unik menggunakan pasir. Makanya saya coba belajar, saya coba buat, dan memang rasanya bagi saya penikmat kopi Turki itu beda. Aromanya, kopinya, cara pembuatannya semuanya beda. Walaupun mungkin bagi orang awam itu lihatnya mungkin ya sama aja ya kopinya. Tapi kalau bagi kita yang maksudnya yang udah ngerti kopi, pasti kita rasa wah beda, unik nih. Seperti itu, rasanya pun beda, variatifnya juga banyak juga. Kalau boleh tahu, belajar dari mana ini untuk bisa mengolah kopi ala Turki ini? Belajar sendiri, saya coba sendiri, otodidak. Iya, betul. Itu referensi dari mana dilihat? Internet, media sosial dari Turkinya juga langsung. Proses memasak kopi di atas pasir hanya membutuhkan waktu selama 10 menit. Media pasiri untuk memasak kopi dipercaya akan menghasilkan panas yang lebih konsisten daripada langsung menggunakan dari api. Selain itu, beragam kue tradisional khas Makassar juga menjadi perlengkap dalam menyajikan kopi Turki kepada pengunjung. Yang pertama sih mungkin karena unik ya, baru pertama saya ketemu cara pembuatan kopi seperti ini di Makassar ya, dari sekian mungkin kafe-kafe yang sering saya tempati nongkrong gitu ya. Ini pertama kali, itu yang pertama karena unik. Kemudian yang kedua mungkin ya karena rasanya tadi ya. Sepengetahuan kita di Sulawesi Selatan khususnya Makassar, barukah ada kopi penyajian seperti ini? Atau iya, ini baru pertama kali. Yang dimasak pakai pasir? Ya menggunakan pasir, atau mungkin kalau biasa kita lihat ya penyajian kopi-kopi ala Turki gitu. Oh iya. Terdapat 2 jenis kopi Turki yang menjadi menu utama di kedai ini, yakni kopi Turki dengan rasa coklat dan kopi Turki dengan rasa rempah-rempah. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000 untuk secangkir kopi impor dari Turki. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kalau tadi kita ngopi, yang berikut ini saya ajak Anda untuk mencicipi makanan yang banyak ditemui di Sulawesi Selatan, yaitu coto. Tapi coto yang satu ini adalah coto dengan daging kuda di Kabupaten Jeneponto. Seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Kalau di daerah Sulawesi Selatan gampang banget nemuin makanan coto. Tapi kali ini saya ajak ke coto yang berbeda, yaitu coto kuda di Jeneponto.
Kali ini saya ajak Anda ke warung coto Turatea Bela Kalong di Jalan Lanto Daeng, Pasewang, Kabupaten Jeneponto. Kabupaten Jeneponto yang dijuluki Buta Turatea atau Tanah Orang Atas dikenal identik dengan kuda. Selain terkenal dengan pacuan kuda tradisionalnya, jamuan di setiap acara penting maupun keseharian, warga tidak pernah absen dari masakan berkuah dengan beragam olahan daging kuda. Masuk ke rumah makan, kita langsung bisa lihat proses memasak dan potongan-potongan daging serta jeroan atau organ dalam daging kuda yang bisa kita pesan sesuai selera. Bau kuah juga harum rempah-rempah, enak banget. Langsung buat pengunjung semakin lapar. Nggak sabar nih untuk mencoba. Wah, makasih Pak. Nah, kalau kata sejarahnya sih, coto dulu itu dimakan sama keluarga-keluarga kerajaan. Nah, biar saya juga berasa ningratnya, kita cobain yuk. Kaldu kuahnya tuh berasa enak banget. Terus, nah yang kita harus pastikan gimana sih sebenarnya rasa dari serat-serat daging kudanya. Rasanya lebih padat dari daging sapi, tapi empuk banget. Enak. Oh, gini rasanya makanan bangsawan Turatea. Tambah ketupat enak nih. Kalau makan di sini akan ditawarkan mau yang isi daging saja atau ada tambahan jeroan seperti jantung, ati, usus, dan lain-lain. Kuah yang tidak begitu kental namun paduan rasa bumbu rempah yang kuat membuat saya jadi semakin lahap nih. Oh ya, daging kuda juga diketahui rendah lemak dan proteinnya lebih tinggi daripada daging sapi. Daging kuda juga dipercaya meningkatkan stamina bagi pria dan baik bagi penderita penyakit asma. Ya, saya mulai buka 2005. Buka coto kuda karena makanan khas Jeneponto. Bukanya pagi jam 8. Sampai jam 10 malam. Ya, kalau bumbu kuah coto itu pakai kacang, susu, serai, gitu ya. Kalau coto kuda 35 satu porsi, nggak pakai ketupat. Ya, kalau makan sini 40.000. Oh ya, kebiasaan cara makan di daerah Sulawesi Selatan sini untuk coto seperti ini dihidangkan dengan rasa tidak terlalu asin atau juga tidak terlalu pedas. Pengunjung biasa menambahkan bumbu tambahan garam sendiri, termasuk menambahkan sambal atau kecap sendiri. Di daerah Jeneponto ini banyak sekali makanan olahan dari daging kuda, tapi yang paling saya rekomendasikan coto kuda. Coba ya. Afrin Meriana, Sony Harun melaporkan dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Enak banget, kayaknya satu nggak cukup nih. Pak, nambah satu lagi ya.